Kalau ngomongin Jepang, orang biasanya kepikiran anime, sushi, atau samurai. Tapi jarang yang tahu kalau musik Jepang punya perjalanan panjang yang luar biasa. Dari abad ke-19, waktu samurai masih ada, sampai sekarang tahun 2025, di mana idol virtual udah bisa konser di metaverse. Hari ini kita akan ngulik sejarah musik Jepang secara lengkap, dari band, solois, idol, boyband, sampai genre-genre uniknya, plus contoh artis dan lagunya. Jadi siap-siap, ini adalah 200 tahun musik Jepang yang bakal bikin lo bilang, bayangin Jepang di tahun 1800-an, samurai masih ada, jalanan belum ada mobil, dan musik yang terdengar di telinga orang-orang saat itu adalah suara shamisen, 3 senar, denting halus koto, dan dentuman besar taiko di festival desa. Lagu-lagu seperti Sakura Sakura bukan cuma hiburan, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari, nyambung sama musim, tradisi, bahkan cerita rakyat. Tapi, semua mulai berubah setelah tahun 1868, waktu Jepang masuk era restorasi Meiji. Negeri ini mulai membuka pintu untuk dunia barat, musik pun ikut kebagian angin segar. Lagu-lagu barat mulai diperkenalkan di sekolah lewat yang namanya shoka, semacam lagu pendidikan yang melodinya sering diadaptasi dari musik barat. Ada juga musik militer, himne nasional Kimigayo, dan karya komposer seperti Rentaro Taki dengan Kojo no Tsuki, yang sampai sekarang masih dianggap masterpiece. Jadi bisa dibilang akhir abad ke-19 adalah titik pertemuan pertama antara musik tradisional Jepang yang kental dengan pengaruh musik barat yang mulai mengalir masuk. Masuk ke awal abad 20, khususnya tahun 1920-an, Jepang lagi masa transisi ke arah yang lebih modern. Tokyo dan Yokohama jadi pintu utama masuknya budaya musik dari Amerika dan Eropa. Dan waktu itu jazz mulai merajalela. Bayangin, di Ginza udah ada jazz cafe, tempat anak muda nongkrong sambil minum kopi dan dengerin band live. Mereka nggak cuma bawain lagu-lagu jazz barat, tapi juga mulai bikin aransemen dengan sentuhan Jepang. Salah satu penyanyi yang terkenal banget waktu itu adalah Noriko Awaya, yang dijuluki Ratu Blues Jepang. Lagu-lagunya melankolis tapi elegan, cocok banget sama vibe kota besar waktu itu. Ada juga Ichimaru, penyanyi Minyo yang sukses memodernisasi lagu rakyat jadi bisa diterima generasi muda. Industri rekaman pun mulai berkembang, bikin musik bisa dinikmati di rumah lewat gramofon. Era ini menandai lahirnya musik pop modern Jepang. Masih sederhana, tapi sudah mulai memadukan harmoni dan ritme ala barat. Lompat ke tahun 1950-an, Jepang baru bangkit dari Perang Dunia Kedua. Tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang bawa oleh-oleh budaya rock and roll, Elvis Presley, Chuck Berry, dan The Beatles jadi panutan anak muda Jepang. Akhirnya lahirlah yang disebut era Group Sounds atau GS, band-band kayak The Spider dan The Tigers mulai bikin lagu rock dengan lirik Jepang. Penampilan mereka rapi, tapi musiknya ngebeat dan bikin remaja histeris. Salah satu momen paling membanggakan adalah waktu Kyu Sakamoto rilis lagu Ueo Muite Aruko, yang di barat dikenal sebagai Sukiyaki. Lagu ini meledak sampai tembus nomor 1 di Billboard US tahun 1963, sebuah pencapaian langka untuk lagu non-Inggris. Masa ini adalah awal mula Jepang percaya kalau musik mereka bisa bersaing di level dunia. Tahun 1970-an, Jepang masuk ke masa folk boom. Penyanyi penulis lagu kayak Takuro Yoshida dan Yumi Matsutoya bikin lagu yang puitis, kadang kritik sosial, kadang kisah cinta yang dalam. Gitar akustik jadi senjata utama mereka. Di sisi lain,
ada band rock progresif seperti Happy End yang berani sepenuhnya pakai lirik Jepang. Langkah ini penting banget karena membuktikan bahwa rock nggak harus pakai bahasa Inggris biar keren. Musik pop mainstream waktu itu disebut Kaio-kyoku, dan di sini lahirnya idol generasi pertama, Pink Lady dengan hits kayak UFO dan Trio Candies. Mereka bawa hiburan yang fun, penuh koreografi dan gampang dihafalin. Jadi di 70-an ini tuh unik. Ada musik serius yang bikin mikir, tapi juga ada hiburan ringan yang bikin happy.